Oke, kita lanjut lagi homili 1 tentang patung-patung dari John Chrysostom, ya. Berarti ini pertemuan yang kedua, di rencana ada 12 atau 13 pertemuan kita. Karena kepotong liburan, ya. Sehingga saya minta waktu kalian ke UNSI karena ini bahannya cukup banyak. Saya kira ini penting untuk kita pelajari di tengah masa-masa krisis yang terjadi, ya, bukan hanya di kalangan gereja, STT, tapi saya pikir secara global kita melihat banyak masa-masa krisis seperti banjir, ya, perang dan sebagainya, bencana alam. Nah, bagaimana eh, dokumen atau tulisan di abad keempat ini bisa relevan untuk abad 21, ya, zaman sekarang ini. Nah, kalau kalian baca di sini, catatan saya sih di poin ke 9, ya. 9 dan 10 ya kita akan lanjutkan. Tapi kalian lihat outline-nya. Waktu itu saya mengatakan analisisnya selalu berdasarkan retorika, ya. Jadi dalam retorika itu ada strukturnya. Misalnya ada pembukaannya seperti ini. Oh, belum ya. Ada pembukaannya misalnya atau exordium. Ini itu di halaman 77, ya, yang bawa catatan, bawa laptop. Ada exordium, pembukaan, biasanya lanjut dengan argumentasio atau argumentasinya, ya. Lalu dilanjutkan dengan tema-tema. Sorry, bukan 70 ya. Halaman berapa ini? Ini khotbah 1, analisisnya. Nah, ini. Nanti setelah analisis kita akan masuk ke relevansinya dengan konteks masa krisis atau masa sekarang, ya. Nah, tadi kembali ke retorikanya. Jadi dalam analisis ada konteks pastoralnya, kemudian struktur retorikanya. Yang tadi yang saya bilang ada exordium, pembukaan, narasi atau proposisi, ya. Terus ada argumentasi, lalu ada peroratio atau penutup. Nah, itu struktur retorika yang umum. Apa saja? Pembukaan, narasi, dan proposisi. Ini thesis statement, apa yang mau dijelaskan, ya. Kemudian argumentasi, alasan-alasannya, dan kesimpulan atau penutupnya. Nah, itu retorika yang baik untuk menyusun sebuah homili atau sebuah khotbah. Nah, kalian sebetulnya juga bisa pakai ini. Jadi dalam sebuah khotbah itu ada problem apa yang mau dipecahkan, lalu ada proposisi atau narasi yang diusulkan. Ini solusinya. Lalu kenapa itu menjadi solusi? Berarti ada argumentasinya. Poin 1, 2, 3, ya. Nah, dan ajakan atau penutupnya. Nah, itu khotbah yang sifatnya retoris, ya. Oke, kita lanjut baca poin yang ke 10 aja, ya. Lanjut ke poin yang ke 10, coba baca Arvin. Ya, Timotius. Nah, kemarin kita baca bagaimana Chrysostom memakai contoh apa? Timotius, ya, dengan Rasul Paulus. Ingat nggak? Kita lihat ini, ya, konteksnya dulu, ya, konteks pastoralnya. Coba baca khotbah ini. Hal ini kemungkinan besar adalah khotbah pertama yang disampaikan setelah berita tentang pemberontakan dan
potensi. Potensi pembalasan kaisar menyebar. Nah, kaisar siapa yang mengancam kota Antioquia? Siapa namanya? Theodosius, ya. Ini membuktikan kalian tuh nggak pernah ngulang pelajarannya. Kaisar Theodosius. Lalu, karena apa? Kaisar itu mau menyerang kota Antioquia. Karena rakyat Antioquia itu memprotes atau memberontak soal apa? Pajak, ya kan? Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk kota Antioquia? Iya, dan membakar patung, masuk patung kaisar. Nah, dalam hukum Romawi, berani menentang kaisar, membakar patung itu sama dengan menghina atau merendahkan ya martabat seorang kaisar, dan hukumannya itu adalah hukuman mati. Ya. Nah, akibatnya terjadi satu kepanikan, krisis di tengah kota itu. Apa yang akan dilakukan oleh Theodosius? Mau membakar kota itu gitu loh. Nah, tapi Theodosius itu juga seorang Kristen, ya, dan dalam hukum Romawi ya dia bisa saja sah kalau dia membakar kota itu sah, karena memang pemberontakan. Ya, tetapi karena dia juga seorang kaisar yang baik, ya, dia juga seorang Ortodoks, Kaisar Theodosius itu, nah dia mau berunding dengan Uskup Antioquia waktu itu siapa namanya? Flavianus, ya kan? Nah, Flavianus pergi ke Konstantinopel untuk merundingkan masalah itu dengan kaisar. Nah, sementara gereja di Antioquia itu kosong. Ya, siapa yang naik menggantikan Flavianus? Yohanes Chrysostom ini. Ya, dialah yang selama berminggu-minggu khotbah tentang patung-patung ini. Nah, ini yang kita baca konteks pastoralnya ya. Suasana Antioquia itu adalah mengalami satu kepanikan yang murni, jemaat. Coba baca lagi. Suasana itu adalah jemaat yang berkumpul di gereja dan mencari pengajaran doktrinal yang unik. Mereka mencari penghiburan, harapan dan jawaban atas satu pertanyaan yang membara. Itu apa yang akan terjadi pada kita. Iya, jadi khotbah-khotbah Chrysostom bukanlah khotbah-khotbah seperti kayak Saint Maximus ngajarin tentang kehendak genomik misalnya. Mereka nggak mikir ke situ lagi, mereka mikir bagaimana ini bisa bertahan hidup kan? Nggak maksudnya. Jadi khotbah-khotbah dia tuh akan sangat bersifat penghiburan, harapan, ya praktikal. Tetapi juga kamu lihat kalau kamu baca homilinya itu akan sangat penuh retorika dan bagaimana memberi satu harapan ya kepada umat. Nah, seringkali kalau kita khotbah kan kayak kita ingin menyampaikan seluruh isi kepala kita, informasi yang kita punya kita ingin sampaikan semua, sehingga jemaat itu hanya dapat pengetahuan, informasi gitu. Ayat ini bicara ini, ya, atau teks ini mengajarkan begini, gitu. Tapi nggak ada di balik itu nggak ada power ya, kekuatan untuk memberi pengharapan kepada jemaat. Nah, Chrysostom kamu bisa lihat ya, gaya retorikanya itu memberikan jawaban, harapan kepada jemaat. Ya, tahun berapa Chrysostom itu jadi seorang imam? Atau ini khotbah homili ini pertama-tama dia menjadi seorang imam. Di tahun berapa itu? Berapa? Iya, 300. Hah? Iya, bukan. Awal masa-masa khotbah ini terjadi. 1 tahun kalau nggak salah itu. Kamu baca ini konteks historisnya kan? Di
dia 347 386 itu kan masa awal dia mempersiapkan diri jadi seorang orator ya, belajar retorika dan di bawah bimbingan Libanius ya kan. Nah, tahun 387 itu krisis Matung, di situ terjadi pemberontakan ya. Kira-kira dia menjadi imam itu ditabis pada tahun berapa? 386. Krisisnya terjadi tahun 387. Nah, jadi 1 tahun setelah dia ditabis jadi imam, dia memberikan khotbah tentang patung-patung ini. Tahun 387. Ya. Udah lupa kan? Oke. Coba lagi baca Arvin. Tadi konteksnya. Ya, baca aja. Kamu kan punya. Reaksi emosi sebagai titik awal. Krisostomos tidak memulai dengan penghiburan murahan atau teguran atas kurangnya iman mereka. Sebaliknya, ia sepenuhnya memvalidasi ketakutan mereka. Ia membuka dengan menyatakan bahwa waktu saat ini adalah waktu untuk air mata, bukan untuk kata-kata, untuk ratapan, bukan untuk khotbah. Dengan melakukan ini, ia membangun kredibilitas dan menunjukkan bahwa ia memahami gawatnya situasi. Yang menempatkan dirinya di antara jemaat, bukan di atas mereka. Iya, itu ya. Jadi dia bisa memberikan penghiburan bukan hanya untuk menghibur secara emosional, tetapi bagaimana dia bisa memahami ya secara apa permasalahannya, titik gawatnya itu di mana. Ya, bukan orang itu hanya dihibur secara emosional saja, tapi dia bisa membangun satu kredibilitas ya. Lalu baca lagi. Pertaruhan. Secara paradoksal, dia justru meningkatkan pertaruhan. Dia berargumen bahwa justru karena Kaisar Theodosius adalah seorang Kristen yang saleh, pelanggaran mereka menjadi lebih tidak bermanfaat. Iya, justru kaisarnya itu adalah orang Kristen. Ya, terus ini adalah sebuah langkah retorika yang berisiko namun yang mencegah jemaat dari harapan palsu bahwa status Kristen Kaisar akan secara otomatis menyelamatkan mereka, dan dengan demikian memaksa mereka untuk menghadapi keseriusan dosa mereka. Iya. Jadi apa yang dalam Chrysostom di khotbah 1 itu, dia mengajarkan bahwa menentang Kaisar Theodosius yang juga seorang Kristen yang saleh, ini justru serius. Jangan mentang-mentang kaisarnya itu Kristen, lalu boleh sembarangan. Nah, justru ini menghadapi satu keseriusan dosa yang besar. Ya. Nah, jadi konteks pastoralnya adalah teologi itu sebagai pertolongan pertama di sini. Nah, waktu itu kita udah baca ya. Pembukaannya kan tentang poin 1 sampai 3. Ya. Yang diambil di dalam surat berapa itu? 2 Timotius pasal berapa itu? Coba baca tentang anggur. Ya. Kita baca 1 Timotius ya, bukan 2 Timotius. 1 Timotius 5 ayat 3. Coba baca satu orang. Iya. 23, sorry. 5:23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering. Ini menjadi ayat yang dipakai oleh Chrysostom untuk menjelaskan tentang pembukaan dia. Ya, coba baca. Poin 1 sampai 3 itu adalah exordium, pembukaan. Baca lagi.
Chrysostomos. Chrysostomos yang dididik dalam retorika klasik secara ahli menggunakan struktur pidato untuk membimbing jemaatnya dari keputusasaan menuju harapan yang tidak. Iya, jadi konteksnya dan ngerti ya. Ini jemaat mengalami apa? Keputusasaan dan ketakutan ya akan hukuman sang kaisar. Nah, bagaimana Chrysostom menghadapi masalah ini? Nah, dia pakai satu struktur pidato atau khotbah dengan gaya retorika. Nah, gaya retorika itu apa? Coba lihat strukturnya ya. Ada pembukaan atau exordium. Nah, itu baca di poin 1 sampai 3. Yang mulai tentang Timotius. Ya, hubungan antara Rasul Paulus dengan Timotius. Nah, itu kan puncaknya di ayat 23. Sebetulnya kamu harus baca dari pasal 1 sampai pasal 5. Ya. Oke, coba baca aja. Ia memulai dengan memvalidasi ketakutan jemaat akan bahasa ratapan. Namun ia dengan cepat memperkenalkan sebuah paradoks. Bahkan dalam nasihat yang paling sederhana dari Saint Paulus, nah, terus minumlah sedikit anggur, dapat kebijaksanaan ilahi yang mendalam. Dia lihat waktu itu kita baca ya, bahkan Paulus sangat peduli terhadap kesehatan Timotius. Maka dia sarankan kalau kamu tidak enak perut, cernaan ya, minumlah sedikit anggur. Nah, itu nampaknya satu nasihat yang sederhana ya kan? Tetapi kenapa kok Chrysostom pakai nasihat itu? Kenapa? Dia mau menunjukkan apa sama jemaatnya? Dia mau menunjukkan apa? Hah? Aneh kan? Ini orang lagi ketakutan, tiba-tiba Chrysostom khotbah 1 Timotius 5 ayat 23 tentang minum anggur. Kayaknya nggak nyambung ya kan? Oh berarti kalau gitu supaya nggak takut ya udah mabuk aja kan? Biasanya kalau mabuk itu kan menghindari masalah kan? Ada dulu nyanyiannya. Masih ingat nggak? Mabuk lagi. Oke. Nah kenapa kok Chrysostom memakai 1 Timotius 5 dengan nasihat minum anggur ini? Saya bisa jawab nggak? Ini kan nasihat yang praktis ya, sederhana ya. Kenapa kok Chrysostom mengambil nasihat Paulus ini yang sederhana ini? Karena Chrysostom mau menunjukkan apa? Di balik nasihat yang sederhana ada kebijaksanaan ilahi yang dalam. Itu. Jadi jangan remehkan nasihat-nasihat yang praktis. Seperti kamu baca kitab Amsal ya. Dengarlah nasihat orang tuamu. Nah, gitu kan. Nah, itu adalah nasihat-nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan ilahi. Oke, coba baca lagi. Ini berfungsi sebagai tesis untuk seluruh seni pertanyaan. Kan dalam detail terkecil atau krisis terburuk sekalipun, ada pelajaran yang bisa dipetik. Iya. Jadi kalau kamu baca poin 1 sampai 3, Chrysostom nggak langsung membahas tentang masalah Antioquia. Paham nggak? Dia kasih pembukaan dulu, kasih satu kesadaran dulu kepada jemaatnya, pentingnya mendengar nasihat-nasihat yang sederhana. Nah, dia kasih nasihat itu dulu. Ya sama seperti ya, misalnya
kalau kamu mengalami satu problem, saya nggak langsung kasih obatnya, solusinya. Saya mau kamu ngerti dulu apa yang disampaikan itu, kamu anggap itu penting, walaupun itu sederhana. Jadi Chrysostom nggak langsung kasih solusinya. Dia mau sampaikan nanti apa yang aku mau sampaikan, ya ada hikmat ilahi, ada pelajaran ilahi yang bisa dipetik. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak mau dengar nasihat, ya nanti nggak ada solusi. Paham nggak maksudnya di sini? Oke? Nah, jadi di poin 1-3, Paulus dia mengambil contoh nasihat Paulus yang sederhana. Kalau kamu ada perut sakit, ya minumlah sedikit anggur, nggak apa-apa. Itu kan nasihat yang sangat praktis ya, yang sederhana kan. Nah, kenapa kok Chrysostom ngomong 3 poin loh nih tentang ini? Kenapa? Jawabannya apa? Dia mau mengajarkan kepada jemaat Antioquia bahwa nasihat-nasihat itu, ya, atau hal-hal yang terkecil, bahkan krisis terburuk sekalipun, ada apa? Pelajaran ilahi yang bisa dipetik. Jadi walaupun itu hal-hal kecil, misalnya kamu disenyumin orang, itu kan hal kecil ya, atau kamu memberi senyum kepada orang, atau kamu cuma tepuk pundaknya, itu hal kecil, tapi bagi orang itu mungkin memberi dampak yang besar. Nah, Chrysostom mengajarkan, ya, nasihat-nasihat yang aku berikan nanti, bahkan krisis yang terburuk sekalipun, itu ada pelajaran ilahi yang bisa dipetik. Paham nggak di sini? Oke, nah itu poin 1 dan 3. Kemudian kita udah baca poin 4, nanti sampai 13. Ya. Nah, tapi kita lihat dulu, narasi besarnya adalah, ini tentang narasi. Baru dia masuk kepada inti khotbahnya. Coba baca. Ini adalah inti dari khotbah, karena ini secara sistematis mengidentifikasi dan kemudian membongkar pertanyaan-pertanyaan yang menghantui jemaat. Iya. Dia tidak berpura-pura pertanyaan itu tidak ada. Sebaliknya, dia mengartikulasikannya dengan jelas. Mengapa orang suci seperti Timotius menderita? Iya. Padahal dia pelayan Tuhan yang sangat setia, Timotius, dan masih muda. Tapi kok dia sudah terkena penyakit ini? Mungkin kalau sekarang kita diagnosisnya masalah gangguan pencernaan itu apa sih? Sakit apa misalnya? Bisa aja lambungnya luka, ya kan? Dan sebagainya. Tetapi dia udah kena penyakit ini. Nah, dia mau sadarkan kepada jemaat Antioquia, mengapa orang suci seperti Timotius menderita? Kenapa Tuhan mengizinkan kelemahan? Ya, mengapa Paulus tidak menyembuhkannya dengan mujizat? Malah disuruh minum anggur. Oke? Nah, dengan menyuarakan keraguan ini, ia mendapatkan kepercayaan mereka. Itu narasi atau proposisinya. Nah, baru nanti poin 14-31, inilah inti intelektual dari khotbahnya. Ya, dia kasih 10 alasan di situ kenapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita. Ya, ini adalah satu teodisi, pembelaan terhadap kebaikan Tuhan di tengah penderitaan. Yang sifatnya pastoral, tujuannya bukan untuk menjawab pertanyaan filosofis yang abstrak, tetapi memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan jemaatnya untuk bertahan. Nah, ini argumentasinya. Jadi ada berapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita. Misalnya seperti Timotius ini. Ya. Nah, setiap alasan atau setiap argumen itu dirancang menjadi obat bagi aspek tertentu dari keputusasaan mereka. Misalnya, penderitaan mencegah kesombongan. Nah, salah satu alasan. Jadi Tuhan kasih penderitaan supaya kamu nggak sombong.
Oke, ya. Atau Tuhan kasih mengizinkan penderitaan ini supaya kamu bisa membuktikan kuasa Tuhan. Ya, atau kamu bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Nah, nanti Chrysostom membahas 10 alasan ini. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan kepada gerejanya. Ya. Lalu penutupnya. Coba baca. 32-33. Dia menutup bukan dengan doa pasif, tetapi dengan sebuah panggilan yang dan radikal. Jemaat harus secara aktif menjadi penjaga moral kota. Mereka diperintahkan untuk menegur dan jika perlu secara fisik menghentikan para penghujat di ruang publik. Ini adalah sebuah terapi kejut pastoral yang dirancang untuk membangkitkan jemaat dari kelumpuhan ketakutan mereka dan memberikan mereka sebuah tindakan konkret yang dapat mereka lakukan. Ya. Lalu ada 2 poin penutup. Chrysostom nggak cuma menutup hanya dengan doa saja, tapi ada satu panggilan untuk secara aktif menjadi penjaga moral di kota itu. Ya, mereka diperintahkan untuk apa? Menegur jika perlu secara fisik, menghentikan para penghujat di ruang publik. Ya. Oke. Nah, karena memang kota pada saat itu ya orang-orang Kristen harus menjadi satu contoh untuk tidak menghujat seperti mereka yang menghujat. Ya. Nah, ini struktur khotbahnya. Jadi 3 poin pembukaan, kemudian poin 4-13 itu narasi dan proposisinya, lalu poin 14-31 argumentasi, dan poin 32-33 itu penutupnya. Nah, tema-tema apa yang muncul di dalam cerita ini, dalam khotbah ini, saya melihat ada 4 tema ya. Yang pertama itu tentang masalah penderitaan itu sebagai pendidikan, pedagogi dari Tuhan. Tapi di tengah penderitaan menimbulkan solidaritas komunal, koinonia, ya. Lalu ini Chrysostom juga menyinggung soal peran kaisar, hierarki otoritas. Ada otoritas kaisar, sama seperti Yesus pernah ditanya tentang membayar pajak pada kaisar, ya kan? Nah, ini ada hierarki otoritas. Lalu Chrysostom juga membahas ada satu contoh tentang teologi tentang tubuh yang realistis, ya. Oke. Nah, nanti bagaimana kita mengkaitkan khotbah ini dengan relevannya dalam kehidupan krisis-krisis di zaman modern sekarang ini, ya. Tapi ya kita harus baca dulu homilinya. Tapi garis besarnya sudah tahu ya. Apa garis besarnya? Pertama, pembukaannya tentang apa? Chrysostom mengatakan apa? Ada nasihat-nasihat nih yang aku berikan. Ya, nampaknya mungkin bagi kamu tuh sepele, tapi ada hikmatnya. Oke? Ya, dalam hal-hal terkecil selalu ada hikmatnya. Bahkan dalam krisis yang terbesar juga begitu. Timotius mengalami krisis, yaitu dia sakit parah. Nah, tapi di balik nasihat Paulus yang menyuruh dia meminum sedikit anggur, itu ada hikmat ilahi. Ya. Nah, lalu Chrysostom melanjutkan apa? Narasinya. Apa narasinya? Tentang penderitaan. Kenapa Tuhan mengizinkan kelemahan tentang penderitaan? Ya. Nah, baru nanti ada pembahasannya atau argumentasinya, baru penutup atau seruan untuk menjadi penjaga moral. Oke, kita lanjut ya. Kalau poin 10 itu berarti masih di wilayah narasi. Ya, coba kita baca ya. 10-13. Kamu nikmati kata-kata bijaksana dia. Ya. Coba baca, Fani. Timotius.
yang dikendaki semua hal ini diberikan setiap sisi. Nah, ia tahu bahwa masa muda adalah usia yang sulit, bahwa ia tidak stabil, dan tertipu, sangat mudah tergelincir, dan dibutuhkan yang sangat kuat. Memang ini adalah semacam tumpukan yang mudah terbakar, yang mudah menangkap apapun dari luar, dan cepat menyala. Dan karena alasan itu ia berhati-hati untuk memadamkannya di semua sisi. Dan berusaha untuk meredakan nyala api dengan segala cara. Kuda yang tidak dapat diatur dan gelisah ia tekan dengan sangat keras. Sampai ia telah menjinakkannya dari tipu muslihatnya yang nakal. Sampai ia telah membuatnya jinak dan menyerahkannya di bawah kendali penuh tangan akal yang merupakan kursinya. Biarlah tubuh katanya menjadi lemah, tapi jangan biarkan jiwa menjadi lemah. Biarlah daging dikekang, tetapi jangan biarkan kelompok roh menjadi terhambat. Tapi lebih dari itu, orang mungkin secara tulus mengagumi pria ini karena ini, bahwa dengan sakit seperti ini dan berjuang dengan kelemahan seperti itu, dia tidak menjadi acuh tak acuh terhadap urusan Tuhan. Tetapi terbang kemana-mana lebih cepat daripada mereka yang memiliki konstitusi yang sehat dan kuat. Sekarang ke Efesus, sekarang ke Korintus, sering ke Makedonia dan Italia. Muncul di mana-mana, di darat dan di laut, sama sang guru. Bagi dalam segala hal perjuangan dan bahaya yang terus-menerus, sementara kebijaksanaan rohani juga tidak dipermalukan oleh kelemahan. Iya. Jadi kamu lihat di sini kan. Jadi dia mulai mempersiapkan jemaatnya. Kamu lihat contoh Timotius dan Paulus. Mereka orang-orang yang saleh, tapi juga mengalami lemah tubuh. Ya. Nah, dia juga mengingatkan jemaat Antioquia bahwa Tuhan memang mengizinkan lemah tubuh seperti itu. Sebentar ya, berarti sini. Nah, poin 10 itu tadi di bagian narasi ya. Nah, di dalam narasi itu tadi Chrysostom memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang sebetulnya ya ini bisa menghantui jemaat atau pertanyaan-pertanyaan kita lah. Ya, misalnya seperti ini. Mengapa orang kudus suci seperti Timotius itu menderita? Ya kan? Nah, mengalami lemah tubuh. Terus baca lagi. Itulah semangat Tuhan. Dan saya memberikannya. Nah, seperti halnya dengan mereka yang memiliki konstitusi yang teratur dan sehat. Kekuatan tidak ada gunanya dan jiwa hina. Iya. Terus? Malas dan bodoh. Demikian pula dengan mereka yang direduksi menjadi kelemahan ekstrim. Tidak ada kerugian yang timbul dari kelemahan mereka jika jiwa mulia dan terjaga dengan baik. Oke. Udah ya. Nah, jadi poin 10 tadi ringkasannya apa? Tentang apa? Lihat contoh Timotius. Ya. Dia ada orang yang saleh melayani Tuhan tapi tidak lepas dari kelemahan. Tetapi dari situ apa nasihat yang praktisnya? Kelemahan tubuh bisa muncul, tetapi jiwa mulia terjaga dengan baik. Apa terjaga dengan baik? Dia menuruti nasihat. Ya, nasihat gurunya siapa? Paulus. Oke. Nah, jiwa kita ketika kita menaati, kalau Maximus mengatakan di mana kehendak knowing. Nampaknya kan kita kalau di rumah itu sering kali kan nasihat orang tua. Ya. Nah, padahal di balik nasihat itu ada hikmat ilahi
laki-laki itu untuk apa sih? Menyembuhkan kehendak ekonomi kita. Jadi kalau Timotius itu juga dia bisa mengalami kelemahan, tapi begitu dia taat menaati nasihat, menjaga jiwanya tetap terjaga dengan walaupun tubuhnya bisa lemah atau sakit. Jadi ada dua dimensi di sini. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Narasinya apa? Kelemahan, tidak akan ngomong, mendapatkan apa? Kuasa Tuhan. Jadi di balik kelemahan ada kuasa Tuhan. Tapi jalan tengahnya apa? Dari sini. Kuasa Tuhan itu bisa kerja, kita apa? Jangan meremehkan nasihat. Disinilah dinamakan ketatapan atau menerangkan atau menyembuhkan kehendak genomik menuju kepada kehendak fisiknya atau kontraktif. Oke. Coba 11. Gantian, Helmi. Tidak sini, biar nah, oke. Namun nasihat dan hadis itu gimana adanya sebagian orang bapaknya memberikan wewenang untuk itu aku berkalifikasi. Iya. Tapi nasihat yang sepele bisa disalahpahami ya kan? Terus Tapi ini tidak demikian. Karena memang kita menyelidiki perkataan ini dengan cermat, itu lebih merupakan rekomendasi itu berpantang. karena kembangkan sejarah saja bahwa Paulus tidak pertamanya maupun pada permulaan memberikan nasihat ini. Tapi ketika ia melihat bahwa semua kekuatan telah diberikan, adalah ia memberikan. Dan bahkan saat itu tidak secara sederhana, tapi dengan batasan sebelumnya yang pasti. Dia tidak hanya mengatakan gunakan anggur, tapi sedikit anggur. Karena Timotius membutuhkan nasihat dan aturan ini, tapi karena kita membutuhkan dia. Orang ini dalam menulis kepadanya, Ia menetapkan ukuran hasil minum anggur, kita namanya minum hanya sebanyak yang akan memiliki kandungan. Sebanyak yang akan membawa kesehatan bagi tubuh, tapi bukan penyakit lain. Bagi minum anggur yang tidak terkendali tidak menghasilkan lebih sedikit penyakit tubuh dan jiwa daripada banyak minum air, tapi jauh lebih banyak dan lebih parah. Membawa masuk ke dalam pikiran berat, nafsu, dan banyak pikiran jahat. Selain kurang sangat tubuh menjadi kondisi yang rileks dan lembek. Karena sifat tanah yang lama terganggu oleh limpahan air. Iya, jadi kalau minum anggur kebanyakan itu juga mengganggu di situ tubuh. Kenapa? Karena kan tubuh kita butuh air, tapi juga bersifat tanah. Tanah itu kalau kebanyakan air jadi longsor. Kalau kami minum kebanyakan anggur jadi longsor. Longsor itu ya abu, kan kebanyakan air. Terus baca lagi. Sifat tanah yang terganggu oleh limpahan air tidak begitu lalu. Seperti kekuatan perangkat manusia dihidupkan, dilemaskan dan direduksi menjadi keadaan perlahan oleh minum anggur yang terus menerus. Nah itu ya kan. Terus marilah kita menjaga diri dari kurangnya kesederhanaan di kedua sisi. Marilah kita menjaga kesehatan tubuh. Pada saat yang sama kita memangkas kecenderungan mewahnya. Jadi ya, sosok itu masih memberikan nasihat praktis nih. Tapi ada maksudnya. Nanti dia jelaskan. Terus anggur diberikan kepada kita oleh Tuhan bukan agar kita mabuk, tapi agar kita sadar, agar kita bercita, bukan agar kita menderita. Anggur katanya memberikan hati manusia, menjadikannya bahan kesedihan. Mereka yang mabuk menjadi muruk, mempegas, dan kegelapan besar meliputi pikiran mereka. iya, Ini adalah obat terbaik
dia memiliki kesederhanaan terbaik. Kan? Iya, nah itu maksudnya gini, nasihat yang praktis seperti minum anggur ini, ya, itu kita perlukan untuk apa? Hah? Mengarahkan pada kesembuhan. Jadi anggur dipakai buat kesembuhan, bukan untuk mabuk-mabuk atau hawa nafsu. Nah sekarang pertanyaannya, orang-orang pada minum anggur itu karena apa? Hawa nafsu. Iya, buat mabuk ya. Nggak mabuk tuh nggak bisa tidur kadang, nggak tenang. Ya, itu salah. Terus, Ayat di hadapan kita juga berguna melawan para bidat yang berbicara jahat tentang kita. Karena jika itu termasuk di antara hal-hal yang dilarang, jadi kalau nggak boleh minum anggur, alkohol itu nggak boleh. Berarti malah menciptakan alkohol jangan dong. Padahal kalau kamu minum perjamuan khusus, anggur yang kita minum. Terus, Paulus tidak akan menginginkannya, juga tidak akan mengatakan itu harus digunakan. Dan tidak hanya melawan para bidat, tetapi melawan orang-orang sederhana di antara saudara-saudara kita. Yang ketika mereka melihat seseorang mempermalukan diri mereka sendiri karena mabuk, alih-alih menegur orang seperti itu, menyalahkan buah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan dan berkata, jangan ada anggur. Kita harus mengatakan sebagian jawaban kepada orang-orang seperti itu, jangan ada kemabukan. Nah, anggur adalah pekerjaan Tuhan, tapi kemabukan adalah pekerjaan iblis. tidak itu ya. Terus, Anggur tidak membuat kemabukan, tapi ketidaksederhanaan menghasilkan. iya. Jadi maksudnya apa? Anggur yang sedikit ini jangan sombong. Nah, nanti nilainya kecil aja. 60, 50 udah cukup. Enggak. Kurang. Ini mau berapa? 100. Ini sombong kali. Apa? Oke, coba baca lagi. Anggur tidak membuat Ketidaksederhanaan menghasilkan kemabukan. Ya. Kalau kamu minum setara. Terus, jangan menuduh apa yang merupakan hak. oke. Terus baca lagi. Tapi kamu sementara lalai untuk menegur dan memperbaiki orang berdosa, memperlukan memberi manfaatmu dengan pembinaan. Oke, jadi poin 11 ini masih melanjutkan tentang apa? Nasihat. Jadi narasi atau narasi itu tentang apa? Ya, poin 11 ini mengatakan kenapa Timotius masih mengalami lemah tubuh ya. Dan lalu Paulus solusinya adalah dengan ukur. Oke, poin 12. Coba baca kediaman. Oleh karena itu, ketika kita mendengar orang mengatakan hal seperti itu, kita harus mereka bukan penggunaan anggur, tetapi penggunaan yang menghasilkan kemabukan. Nah, itu dia. Kemabukan akar dari gejala-gejala tersebut. Anggur diberikan kepada tubuh dan untuk mencegah kekuatan jiwa, untuk menghilangkan penyakit dari dan untuk meningkatkan kesehatan roh. Janganlah dengan menggunakan karunia Tuhan secara tidak terkendali memberikan Pegangan. kepada orang bodoh dan kurang ajar apa yang menginginkan daripada kemabukan. Orang mabuk adalah mayat hidup. Orang mabuk adalah mayat hidup. Oke. Terus, Kemabukan adalah setan yang Tuhan yang tidak dapat dimaafkan. Ayat itu menjadi kita. Orang mabuk tidak hanya tidak berguna dalam pertemuan kita, tidak hanya dalam urusan publik dan pribadi, tapi pemandangan diri saja adalah yang paling menyedihkan dari semua hal. Nafasnya berbau busuk. iya. Lucu ya. Mabuk. Ya. Dan menguap dan ucapan Orang yang mabuk
sekaligus tidak menyenangkan dan benar-benar menyenangkan bagi mereka yang melihat dan berbicara dengan mereka. Sudah pernah ketemu orang mabuk nggak? Atau ngobrol sama orang? Pernah ya? Hebat juga. Sering ya? Di kampung ya? Aneh kan gitu. Terus, Puncak dari kejahatan ini adalah bahwa penyakit ini membuat surga tidak dapat diakses oleh para pemabuk dan tidak membiarkan mereka memenangkan kebahagiaan abadi. Karena selain rasa malu yang menyertai mereka yang menderita penyakit di sini, hukuman yang menyedihkan juga menanti mereka di sana. Marilah kita memotong kebiasaan jahat ini dan marilah kita mendengar Paulus berkata, gunakan sedikit anggur, karena bahkan sedikit ini dia izinkan kepadanya karena kelemahannya. Sehingga jika kelemahan tidak mengganggunya, dia tidak akan memaksa muridnya untuk mengizinkan dirinya bahkan dalam jumlah kecil. oke, terus karena Bataslah kita harus selalu makan daging dan minuman yang diperlukan, yang diberikan kepada kita, kesempatan dan kebutuhan, dan sama sekali tidak melampaui kebutuhan kita. Juga tidak melakukan apapun tanpa arti dan tanpa tujuan. iya. Jadi kalau misalnya minum anggur kebanyakan itu apa artinya? Apa tujuan? Kan nggak ada kan? Cuma buat mabuk. Oke. Minum anggur sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan. Oke. 13. Baca ini. Ya, Wijaya Kusuma. Tetapi Tapi dari itu tidak terlalu kita sekarang ya, lalu kenapa perlu kita bertanya kenapa sempat Tuhan mengirimkan orang suci seperti itu dan orang yang dipercayakan dengan keutamaan begitu banyak urusan dan kendala keadaan penyakit dan bahwa baik motif sendiri maupun juga tinggi kekuatan untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi membutuhkan bantuan yang lebih dapat diperolehkan aku. Demikianlah tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi perlu untuk mengajukan solusi yang tepat, sehingga jika ada yang jatuh tidak hanya ke dalam penyakit yang serupa, tetapi ke dalam kemiskinan dan kelaparan dan pelindung dan sengsara dan hinaan dan fitnah dan ke dalam kejahatan yang mencari milik kehidupan sekarang. ya, Meskipun mereka adalah seorang orang yang tulus, yang besar dan di luar biasa, kalian masih dapat menemukan bahkan untuk kasus mereka dalam hal-hal yang akan dikemukakan. iya. Jadi kamu Chrysostom mau menunjukkan nih sama jemaatnya ya. Lihat di sana Timotius, Paulus yang kamu lihat tuh mereka juga nggak bisa lepas dari penyakit, tidak lepas dari kemiskinan, tidak bisa lepas dari kelaparan, belenggu, siksaan, bahkan penghinaan dan fitnah, ya, dan ada di dalam kehidupan mereka sekarang. Padahal mereka apa? Orang-orang kudus yang besar dan luar biasa. Apalagi kita, misalnya gitu. Ya, apalagi kita, orang-orang biasa, ya kita juga akan cenderung atau akan menemukan kasus-kasus seperti itu dalam kehidupan kita. Oke, terus karena oh ya, Seperti mengapa orang usia yang moderat dan lemah lembut, setiap hari berhadapan kursi mengadakan kehidupan, dan orang lain yang tidak taat hukum kejahatan dan menderita kejahatan tanpa hasil
dan Tuhan mengizinkan ini. Ada alasan apa lagi orang lain hukuman palsu, dihukum mati secara beradil? Orang seperti itu kata si penantang tenggelam, yang lain dilepaskan dari sapi. Ketika dan kita dapat membicarakan tentang banyak orang kudus, baik di zaman kita sendiri maupun di zaman kita, yang telah menjadi kita sebagai kesengsaraan yang berhasil. Iya, jadi bukan hanya orang kudus di zaman perjanjian baru lah misalnya ya, tapi juga di zaman nenek moyang, zaman perjanjian lama. Mereka juga menghadapi berbagai macam sengsaraan atau penderitaan. Oke, lanjut. Hal-hal ini, dan agar tidak sendiri tidak terganggu maupun mengabaikan kasus orang lain yang dapat dengan demikian temu dengan batu sandungan. Tidak harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh alasan-alasan yang sekarang. Iya. Nah, kalau poin 14 itu udah masuk kemana tadi? Argumentasio. Ya. Nah, di sini ada alasan-alasan tentang penderitaan. 14. Coba baca Depi. Iya. Oh, 8 ya. Sorry, saya tulisnya tadi berapa? 10 ya. Oke. Terus? Ialah semua orang itu mereka yang tetap ketahui bahwa tidak akan ada pengampunan atau alasan yang tersisa bagi kita kemudian hari bersandung pada hal yang terjadi. Setelah semua ini, jika ada begitu banyak alasan, kita sama bingungnya, Terganggunya. seolah tidak ada pun yang dapat dilakukan. Iya. Apa alasan pertama? Coba baca. Iya, alasan pertama adalah kenapa orang-orang ya, dalam hidupnya tadi ya saleh, baik, melayani Tuhan, tapi bisa mengalami penderitaan. Misalnya menderita kejahatan. Apa itu menderita kejahatan? Misalnya rumahnya dirampok, ya, atau dia mengalami musibah, misalnya begitu. Supaya dia tidak jatuh ke dalam sombongan. Yang kedua, dan anggap mereka sebagai dewa dan manusia. iya, jadi alasan yang kedua itu apa sih sebetulnya? Supaya kita apa? Iya, supaya tidak menonjolkan dirinya bahwa mereka serba bisa, ya, atau memiliki kemampuan-kemampuan dari sifat manusia, melebihi sifat manusia. Yang ketiga, dan atasi dan majukan perubahan yang ditetapkan melalui kekuatan orang-orang itu dan berbentuk. iya, supaya kuasa Allah dinyatakan. Ya. Yang keempat, Alasan keempat agar tetap mereka sendiri menjadi mencolok hanya Tuhan seperti yang mereka lakukan. Tetapi menunjukkan pikiran yang benar sehingga memberikan bukti niat baik mereka yang tidak berkurang adanya setelah begitu banyak kesempatan. iya. Yang kelima, Agar kita menjadi bijaksana dari kebangkitan. Karena ketika kamu melihat seorang yang adil dan seorang yang berlimpah kebaikan, menderita sebelum kejahatan, dan dengan demikian menggunakan kehidupan sekarang, kamu sama sekali terpaksa, meskipun dengan mudah, untuk memikirkan sesuatu tentang pengajian di masa depan. Karena jika manusia tidak membiarkan mereka yang telah bekerja di mereka sendiri, kita tanpa upah dan balasan, terlebih lagi Tuhan tidak dapat merancang bahwa mereka yang telah bekerja begitu keras harus diusir tanpa kekuatan. iya. Terus, Tapi
Jika dia tidak dapat bermaksud untuk merampas mereka dari balasan upaya mereka pada akhirnya harus ada waktu setelah akhir kehidupan di sini, di mana mereka akan menerima balasan dari upaya mereka saat ini. Iya. Jadi alasan yang kelima itu apa sih? Misalnya kalau kamu melihat ada orang yang adil, ya, orang yang berlimpah kebajikan, oke, tapi mereka menderita. Ya, ini mau mengajarkan apa? Supaya kamu juga hidup memikirkan masa depan, tentang penghakiman di masa depan, gitu. Ya. Yang keenam, Semua yang jatuh ke dalam kesulitan dapat kurang dan kelegaan cukup. Dan mengingat penderitaan apa yang telah dilakukan. iya, yang keenam ini praktikal ya, supaya kamu terhibur dari penghiburan dari Allah. Nah kalau nggak pernah menderita, kayaknya nggak pernah alami penghiburan ya. Terus, Salah satu tujuh agar ketika kami menasihati kalian kebajikan orang-orang seperti itu, dan kami berkata kepada setiap dari kalian, firman Paulus, firman Petrus, kalian tidak boleh kalian karakter perbuatan baik mereka yang luar biasa. Malah menyusup dari keniruan seperti itu, karena menganggap mereka telah mengambil bagian dari iya, dengan penderitaan kita bisa memberikan contoh. Ya, ke depan kita bisa menasihati orang lain. Kita sudah melewati itu. Ya. Oke, jadi teladan ya. Yang kedelapan, alasan kedelapan, agar ketika selalu menjadikan hukum berarti atau sebaliknya, kita dapat belajar siapa yang harus kita anggap bahagia, siapa yang tidak bahagia dan celaka. Inilah alasan-alasannya. Terus, tetapi perlu semuanya dari kitab suci untuk menunjukkan tepat bahwa semua yang telah dikatakan subjek ini adalah penerapan manusia, tapi kalimat kitab suci itu sendiri. Dengan demikian apa yang kita katakan akan sekaligus lebih layak dipercaya dan akan tenggelam lebih dalam ke dalam pikiran saya ini. Ini 8 alasan ini bukan penemuan saya, gitu ya, maksudnya bukan penemuan manusia ya, tapi itu adalah kalimat-kalimat dari Allah sendiri yang ditulis dalam kitab suci. Oke, itu diajarkan Chrysostom ya. Oke, beberapa menit lagi ya. Coba poin 15 tuh. Marina Sihombing. Terus Cara itu bermanfaat bagi orang-orang sendiri agar mereka dapat melalui kesederhanaan dan kemudahan hati, dan agar mereka juga semua oleh mujizat dan berbuat terbaik mereka dengan Tuhan yang mengizinkannya untuk hidup. iya. Kita dapat mendengar lebih jauh dengan Paulus mengatakan hati yang sama. Nah, tadi kan dia bilang dari kitab suci kan. Oke, nah ini contoh dari kitab Mazmur. Tahun nggak percaya. Sama berkata, ayat ini bahwa mereka dapat tepat agar aku Dapat. Jadi agar aku dapat mempelajari ketapanmu. ketapanmu dan terakhir setelah berkata yang ketiga dan yang Daus melanjutkan dengan berkata dan supaya aku dapat meninggalkan diri karena banyaknya waktu, jadikan kepadaku duri dalam daging saat iblis untuk menampakku apa yang bisa lebih jelas dari ini. Nah, ini contoh kasus Daud Paulus. Ya, itu jelas mengajarkan tentang melatih kesederhanaan, kerendahan hati, supaya tidak sombong dan mengizinkan kelemahan. Jadi dalam daging, dalam diri Paulus. Daud mengatakan apa? Biarlah aku dalam kesusahan.
ya, supaya aku bisa mempelajari ketetapan. Nah, ini contoh kalimat-kalimat dari kitab suci sendiri. Ya. Terus baca lagi yang bagus dong di homil. Terus Supaya aku jangan meninggalkan diri karena ada pembunuh katanya akan izinkan lukisan-lukisan iblis untuk menampakku dengan lukisan-lukisan iblis memang dia tidak bermaksud setan-setan tertentu. Tapi orang-orang yang tidak iblis, orang-orang yang tidak percaya, para pikiran, orang kafir dan terus menerus menganiaya dan sampai nanti dengan dirinya. ya, Apa yang dia katakan adalah seperti ini. Tuhan mampu menekan penganiayaan ini dan kesesaran yang berubah. Tapi karena aku telah diangkat ke ketiga dan diangkut ke Firdaus, jangan sampai dengan banyaknya waktu ini aku menjadi sombong dan berpikir tinggi tentang diriku yang mengizinkan penganiayaan ini dan membiarkan lukisan iblis menampakku dengan penganiayaan menjadikan agar aku tidak terlalu menyibukkan diri. iya, itu dia tujuannya ya. Terus Meskipun Paulus dan Petrus dan semua yang seperti mereka adalah orang-orang seperti dan luar biasa seperti memang mereka adanya, namun mereka adalah manusia yang membutuhkan banyak perhatian agar mereka tidak terlalu mudah diangkat dan sebagai orang-orang terus lebih dari yang lain karena tidak ada yang begitu cenderung mengangkat sombongan seperti hati yang penuh dengan perbuatan baik dan jiwa yang hidup dalam keyakinan. Oleh karena itu, hati berhukum penuh perbuatan baik dan jiwa yang hidup dalam keyakinan. Oleh karena itu, agar mereka tidak menderita apapun dan jenis ini, Tuhan mengizinkan adanya pencobaan dan kesengsaraan. Ini berkuasa untuk menekan mereka dan ini untuk melatih kesederhanaan dalam segala hal. Oke. Jadi poin 15 itu tentang apa? Apa alasan Tuhan mengizinkan kelemahan, kesengsaraan, kesusahan kepada orang-orang kudusnya? Latihan apa? Iya. Latihan, kesederhanaan dan kerendahan hati. Ya, atau untuk menghindari apa? Sombong. 16. Coba baca. Damica. Bahwa hal khusus ini juga banyak kontribusi pada penampakan kuasa Tuhan. Kalian dapat belajar bahkan dari rasul yang sama yang memberitahu kita yang pertama. Agar kalian tidak mengatakan apa yang memang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bahwa Tuhan dalam mengizinkan ini adalah makhluk yang lemah dan menderita orang-orang seperti itu untuk terus-menerus menderita. Karena tidak mampu membebaskan miliknya dari bahaya. Hal ini, kataku, perhatikan bagaimana Paulus telah menunjukkannya melalui peristiwa-peristiwa ini. Menunjukkan tidak hanya bahwa peristiwa-peristiwa itu jauh dari sebelumnya kelemahan, tapi bahwa mereka membuktikan kuasanya lebih mencolok bagi semua. iya. Kalau 16 ini poinnya tentang apa? Kelemahan itu diizinkan Tuhan supaya mereka belajar apa? Mengalami atau mengandalkan kuasa Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, nanti lihat contoh kasusnya ya. Coba baca lagi. Karena setelah berkata, berikan kepadaku duri dalam daging, utusan iblis untuk menampakku. Nah, ini contoh kasus Paulus lagi kan. Terus Dan dengan demikian mendatangkan cobaan-cobaannya yang berulang. Ia menunjukkan dengan menambahkan, untuk hal ini aku memohon kepada Tuhan 3 kali agar ia pergi dariku. Dan ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu karena kekuatanku disempurnakan dalam kelemahan. nah, itu dia. Disempurnakan dalam kelemahan. Apanya yang disempurnakan? Kekuatan atau kuasa tuh. Ya.
Terus kuasaku. Kuasaku maksudnya terlihat saat kamu dalam kelemahan, namun melalui kamu yang terpaksa menjadi lemah. Firman yang diberitakan diperbesar dan ditaburkan di semua penjuru. Oleh karena itu, ketika ia membawa ke penjara bawah tanah, ketika ia dibawa ke penjara bawah tanah, setelah menerima banyak pukulan, ia menawar penjara. Sabara Rasul pasal 16 ayat 24. Kakinya dipasung dan tangannya dirantai. Nah, ini kalau kisah Rasul 16 itu kan mengajarkan Paulus ditangkap, ya, penjara, terus Dan penjara bergetar pada tengah malam saat mereka menyajikan sembelih. ya, Paulus dengan Petrus kan waktu itu. Terus Lihatlah bagaimana kuasanya disempurnakan dalam Tuhan. itu dia. Terus Jika Paulus bebas dan telah menguncang bangunan itu, hal itu tidak akan begitu menakjubkan. Karena kuasa Tuhan itu bekerja dalam kelemahan mereka. Bukti dengan penjaranya itu apa? Terbuka, ya kan? Terus karena alasan ini katanya, tetaplah terikat dan dinding-dinding akan diguncang di setiap sisi dan para tahanan akan dilepaskan dan kuasaku tampak lebih besar ketika melalui kamu yang terkurung dan terbelenggu. Semua yang terikat akan dilepaskan. iya, jadi ini kayak satu logoi Paulus dibelenggu nih, di penjara. Tapi di tengah malam mereka menderita ini. Lalu tiba-tiba rantainya lepas, penjaranya terbuka, sipir penjaranya sampai ketakutan. Ya. Nah, Chrysostom menilai inilah kuasa Allah bekerja di dalam kelemahan. Lalu kalau dari sini logonya apa? Atau teorianya apa? Di sini satu cerita tentang kebangkitan. Ya, kuasa Allah itu berarti kebangkitan Kristus. Kalau kuasa Allah bekerja, maka segala belenggu dosa itu dilepaskan. Penjara-penjara itu semua tidak bisa menahan kuasa Allah itu. Nah, ini dibuktikan dalam logoi ciptaan. Jadi kalau logoi dalam kitab suci, dilihat logoi ciptaannya ya dalam kasus apa? Paulus dengan Paulus dan Petrus dan penjara, belenggu, dipasung. Tapi apa logoi kitab suci? Ya, itu tadi kuasa Allah membebaskan semua belenggu dosa. Ada yang bisa menangkap. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke, coba baca lagi. Keadaan inilah yang pada saat itu mengejutkan penjaga penjara bahwa dengan terpukul begitu kuat, Ia melalui doa. ia melalui doa saja. Saya lagi batuk, Pak. Oh, lagi batuk. Ya udah, cepat tanggung. Dia melalui doa saja hasil memuncangkan fondasi dan membuka pintu penjara dan melepaskan semua tahanan. Iya. Juga ini bukan satu-satunya kesempatan, tapi dengan Petrus juga dan Paulus sendiri serta para murid lainnya, orang dapat melihat ini terjadi terus-menerus. Dan di tengah-tengah Penganiayaan. penganiayaan, kasih karunia Tuhan selalu kembali dan muncul di samping kesengsaraan, dan dengan demikian memberitakan kuasanya. Oleh karena itu ia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena kekuatanku disempurnakan dalam kelemahan. Iya, ini satu contoh kasus. Ya, Petrus dan Paulus dalam kelemahan mereka di penjara, tangkap di penjara, dibelenggu gitu. Nah, tetapi kuasa Tuhan melepaskan mereka.
Nah, itu kan logoi yang terjadi. Apa makna rohaninya, teorianya? Logoi kitab sucinya. Kuasa Tuhan bisa membebaskan semua belenggu dosa, ya, melepaskan semua tahanan dari iblis. Jadi penjara itu simbol dari apa? Kekuatan dosa yang menghukum kita. Ya. Nah, sipirnya itu siapa? Si iblisnya. Penjaga penjaranya itu siapa? Iblisnya. Nah, takutan. Sebenarnya ini seperti kita kebangkitan Kristus. Ya. Neraka, penjara itu dirobek sama Kristus. Nah, ini terulang lagi dalam cerita Paulus dan Petrus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa hubungannya dengan kondisi jemaat ini? Chrysostom mau mengajarkan apa? Lihat contoh Paulus dan Petrus. Jangan takut dengan ancaman, kelemahan, penderitaan. Justru disitulah ada kesempatan kuasa Tuhan bekerja. Jadi kuasa Tuhan akan bekerja melawan segala tirani maupun dosa belenggu. Seperti Petrus dan Paulus yang dipenjara tapi dilepaskan. Nah, itu alasan kedua tentang kita tidak takut dengan yang namanya penderitaan. Ya kan? Nah, begitu juga nanti dalam misalnya nanti kalau kamu baca relevannya, ya. Nah, relevansinya kita bisa menderita, tapi harus menemukan tujuan dalam penderitaan. Ya. Nah, coba nih terakhir kita baca ini sedikit supaya kamu ngerti ya. Teks ini ketika kita baca lalu kita coba mencari kalau di dalam ya. Ini kan logonya, benar ya? Kalau tadi cerita Paulus di penjara bersama dengan Petrus, ini teorinya alamiah. Ya benar-benar. Mereka bukan orang fiksi, ya, orang beneran di penjara. Nah, memberitakan Kristus, teori apa? Ya. Tapi ini kita bisa aplikasikan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini relevan. Ini teori yang alamiah itu relevan. Ya. Tapi dari teori alamiah itu namanya ada teori yang suci. Nah, disinilah kita mau mencari, melihat apa? Dengan nulisan apa logoi dari kisah Paulus dan Petrus ini. Dari kuasa Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kuasa Tuhan sempurna di dalam makan. Artinya apa? Membebaskan ketakutan, kecemasan, membebaskan penderitaan, kelemahan dari Paulus dan Petrus. Nah, kalau di dalam logonya, makna rohaninya, teorianya membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis. Itu tadi kan? Oke, nah ini teorinya kitab suci. Bagaimana ini dikasihkan praksisnya? Oke, nah praksisnya kamu baca relevannya. Nih, relevansinya. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mengelola krisis-krisis mikro. Kayak tadi sakit, pencernaan sakit. Sakit kemarin di Damasnya sakit gigi.
Itu krisis mikro. Ya, kemarin tiba-tiba laptop saya itu masuk air, lu nggak bisa nyala, gitu. Itu krisis mikro. Ya, tiba-tiba handukku hilang, mau mandi nggak ada handuk gimana ya? Itu krisis-krisis mikro. Ya, dompetmu terjatuh, handphonemu rusak. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Ya, belum menghadapi krisis makro seperti ini, pemusnahan sebuah kota, ancaman dari asal. Misalnya kita tinggal di Purwokerto nih, diancam oleh Amerika Serikat yang mau ngebom kota kita. Ya, atau kamu kalau tinggal di Iran, jadi ngerti. Mereka sangat ketakutan bakal dibombardir sama Donald Trump, ya, Amerika. Itu krisis yang besar. Tetapi kita semua menghadapi apa? Krisis mikro setiap hari. Seperti stres di tempat kerja. Kayak kalian ya, stres kuliah. Ya, stres tugas. Belum stres sama teman sekamar. Hidupnya ngorok. Semacam. Ya. Bahwa ngorok. Bisa tidur. Oke, itu ya. Konflik dalam keluarga. Masalah keluarga. Kemasan finansial. Kecewaan terhadap Ini khotbah Chrysostom itu menawarkan satu pertolongan pertama spiritual. Yang pertama apa? Coba baca. Ridwan. Ridwan kami. Dari keputusasaan menjadi pertumbuhan. Kita dalam sebuah proyek tingkat hebat dengan pasangan atau menghadapi kemunduran tak terduga. Pertama kita sering kali adalah perasaan atau menyalahkan diri sendiri. Iya. Sesuatu mengajarkan kita untuk bingkai ulang krisis ini. Kegagalan ini bukanlah akhir melainkan sebuah ibu dunia. Nah, justru di bawah kejadiannya krisis-krisis itu kayak semacam apa? Menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Tapi melalui krisis itu kita masuk ke dalam satu tungku pemurnian. Itu dalam Sedekah 2:5 ya. Ini kesempatan untuk belajar apa? Dan aktif. Nah, ini krisis pertama apa? Ini. Tahu tidak sombong. Ya kan tadi ya? Sombong. Jadi di balik cerita teoria ini, khotbahnya tadi, ada praktisnya, ada relevansinya. Nah, bagaimana itu diaplikasi? Di dalam teoria, kan nanti setelah kamu belajar rendah hati, kamu naik ke teoria, dengan praksis. Naik ke teoria alamiahnya kamu. Hanya Paulus Petrus lagi, tapi kamu. Makanya Maximus itu mengajarkan partisipatoris. Apa itu partisipatoris? Kita juga mengalami hal yang sama seperti Paulus, Petrus, Softon, dan Antioquia. Walaupun mereka sudah meninggalkan kita ribuan tahun, tapi apa yang mereka alami punya jejak. Jejak itu namanya apa? Kamu ikuti jejaknya. Kamu di sini, kamu bisa tamat dari sini, ya kamu pergi dari sini. Tapi kamu bisa meninggalkan jejak. Jejak itu kayak teladan kamu, atau pusat memori kamu. Nah, itu jejak namanya. Sama seperti jejaknya Paulus, Petrus. Mereka meninggalkan jejak. Itu namanya logos. Nah, jejaknya itu yang kita bisa ikuti kan. Sama kemarin ada yang kabur kan. Kita coba cari lewat apa? Ya, nanti jejak itu contoh kasus. Nah, jejak itu yang disebut dengan apa? Logos. Kita ikuti jejaknya. Nah, jejaknya Paulus Petrus sekarang menjadi bagian kita. Jadi kalau Paulus Petrus itu rendah hati, nah kamunya bagaimana di sini? Gimana merendah hati dalam segala hal?
Lalu dari situ kamu naik ke level 2, namanya teori alami. Nah, kamu misalnya nih, melihat apa? Satu peristiwa apa? Kamu bisa melihat satu pelajaran tentang kemudian, tentang kerendahan hak. Nah, itu kita mengikuti jejak Nabi. Ya, mengikuti jejak Chrysostom, mengikuti jejak Paulus Petrus. Rendahan hati sehari-hari. Tapi di balik kerendahan itu, nah, lagi teori alamnya itu seperti apa? Apa peristiwa yang kamu alami yang mengajarkan kamu rendahan hati? Ini yang dialami oleh Paulus dan Petrus. Oke, yang kedua, pertobatan. Bakat aktif kan yang salah klasik. Kita dari dalamnya seseorang atau coba kesalahan, banyak bukan hanya merasa bersalah. Ikuti model Nijiwe yang perkenalkan khusus maka setiap adalah tindakan kita mau secara tulus mendengarkan pihak lain dan secara aktif memperbaiki kerusakan. Dan kita stres karena gaya hidup konsumtif, makanya adalah mengubah anggaran dan kebiasaan belanja. Ya, kita mengajarkan pertobatan. Ini yang diajarkan oleh Sostom ya. Oke, yang ketiga, Yang menemukan tujuan dalam penderitaan. Ketika kita atau orang yang kita kasih menderita sakit kronis seperti Timotius, kita sering bertanya mengapa Tuhan mengizinkan ini. 10 alasan Chrysostom memberikan kerangka untuk menemukan. Tapi penderitaan ini mengajarkan kesabaran, mungkin membuat kita lebih bersempati kepada orang lain, alasan yang keenam. Terus, atau mungkin iman kita yang bertahan di tengah sakit justru menjadi persen yang lebih kuat. Tentang kuasa Tuhan daripada kesembuhan itu sendiri. iya, menemukan tujuan dari itu praksis. Jadi saya sudah buat beberapa relevansi atau praksis bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita pasti mengalami kelemahan atau krisis-krisis ini. Apa 3 yang diajarkan? Yang pertama, belajar untuk rendah hati. Ya, ini alasan pertama. Yang kedua, bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi adalah satu kesempatan untuk mengalami satu pertobatan, pemurnian. Ya. Dan yang ketiga adalah dari situ kamu belajar menemukan tujuan. Nah, begitu kamu bisa melakukan praksis penderitaan ini, kamu bisa melakukan namanya teori alamiah. Kamu akan melihat balik penderitaan selalu ada tujuan. Jadi praksisnya, ini kasih contoh. Misalnya apa contohnya ya? Penderitanya apa misalnya? Kalau mengalami kelemahan sakit. Oke, praksis. Belajar mengandalkan kuasa. Tapi di balik sakit ini mengajarkan apa tujuannya? Atau teorianya apa? Teori alamnya. Kamu belajar apa? Misalnya, ya, penderitaan mengajarkan aku kesabaran. Ya kan? Atau mengajarkan aku untuk lebih berempati kepada orang lain. Atau mengajarkan aku iman yang bertahan justru di tengah penderitaan. Itu akan jadi satu kesaksian yang lebih kuat tentang kuasa Tuhan daripada kesembuhan itu sendiri. Nah, ini alasan ini. Nah, jadi selalu ada dia atau logo-logo yang bisa kamu lihat di balik sistem itu, di balik penderitaan itu. Ya, penderitaan kita alami, pasti kita alami, kita jalani, ya. Itu namanya praksis. Tapi di balik penderitaan itu kamu melihat apa? Nah, kamu jangan salah melihat. Kamu lihatlah jejak-jejak yang orang-orang dulu itu sudah tinggalkan. Ngerti nggak maksudnya? Jejak Paulus, Petrus, mereka kan juga menderita kan? Nah, apa yang mereka lihat? Kita juga melihat yang sama. Paham nggak maksud saya? Ya.
mengikuti jejaknya. Orangnya memang udah nggak ada, Paulus Petrus sudah mati, tapi mereka meninggalkan apa? Jejaknya. Nah itu yang kita ikuti. Mereka melihat apa? Kita di zaman sekarang juga melihat yang sama, karena melihat logo yang sama. Gitu. Oke, nah kita perlu belajar seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan lagi Selasa besok. Belum ada yang batuk-batuk lagi nanti. Oke, selesai hari ini. Inti dan doa. Ya, Tuhan kami kembali memuji dan sebagian Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan yang hari Tuhan, mulai dari awal kuliah kami sampai dan saat sore hari Tuhan, kami bisa menyaksikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat yang menjadikan pada saat hari ini Tuhan, bisa berterima kasih banyak hal yang telah kami pelajari. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menangkap pikiran kami dalam hati kami apa yang kami dengar dan kami bisa melakukannya di saat kami di tempat pelayanan kami yang dia. Tuhan berkatilah banyak yang mengajarkan kami sampai menjawab Tuhan pelayanan Hendy pelayanan Tuhan agar dan begitu juga kami sebagai mahasiswa studi di tempat Tuhan, tolonglah kami berikanlah kami ketaatan pintaran di tempat ini Tuhan dan agar kami taat Tuhan agar kami melakukan hal yang baik di tempat ini. ya. Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan kami diam. Amin. Oke, thank you semuanya.